Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Samsul Hidayat, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan juga hal-hal yang positif lainnya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita semua. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika saya upload video-video baru kalian mendapatkan notif. Ini apa sih? Oh, ini sinar ya, nggak apa-apa deh. Oke. Perlu kita ketahui, ketika kita berbicara tentang 4 bidang ini, kita dikuasai dengan emosi dan juga alam bawah sadar kita. Dan kita, kalau misalkan ketemu sama orang yang beda pendapat tentang 4 bidang ini, pasti kita bakal ribut dan salah paham, teman-teman. Makanya 4 bidang ini, kata Robert T. Kiyosaki, jangan dibicarakan di tempat umum. Walaupun pada prakteknya, di antara kita mungkin banyak sekali yang ngomongin 4 hal ini di tempat umum, di media sosial. Media sosial kan sebenarnya umum ya, bisa dilihat oleh semua orang. Tetapi lagi-lagi kita perlu hati-hati. Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa 4 hal atau 4 bidang yang nggak boleh kita bicarakan di tempat umum. Yang pertama adalah di bidang seks. Bagi kita yang normal seks atau normal, membayangkan hubungan sejenis mungkin sangat menjijikan. Nikmatnya di mana, dan ini sangat terasa bodoh sekali, teman-teman. Dan begitu pun sebaliknya bagi mereka yang gay atau mereka yang lesbi, membayangkan hubungan dengan lawan jenis, bagi mereka mungkin ini sangat jorok, sangat gila, dan sangat bodoh sekali. Enaknya di mana? Nah, ini dua hal yang mungkin berbeda pendapat kita dan pendapat mereka sampai kapanpun tidak akan pernah sama. Karena pada kenyataannya di negara kita ini sudah banyak ya mereka-mereka yang bertransformasi menjadi gay atau mereka yang menjadi hobi dengan hubungan sejenis. Walaupun memang dalam agama saya, agama Islam ya, hubungan sejenis atau lesbi atau gay ini sangat diharamkan sekali, teman-teman. Yang kedua yaitu di bidang politik. Banyak sekali di antara kita yang tadinya teman, tadinya dekat, tadinya saudara bisa jadi jauh karena gara-gara beda pilihan, teman-teman. Karena begini, ketika kita memiliki sebuah pilihan tentang calon presiden A, kita men-share semua kebaikan, semua visi misi dan apapun itu tentang calon presiden A akan dikatakan hoax dan akan dikatakan bohong oleh calon pasangan presiden B. Dan begitu pun sebaliknya, ketika calon pasangan presiden B mengatakan sebuah kebaikan, apapun yang mereka katakan akan selalu dianggap bohong oleh calon pasangan presiden A. Dan juga ketika partai A dan partai B berbeda, dan ini sampai kapan tidak akan pernah ada ujungnya, teman-teman. Makanya bagi kalian yang masih ribut-ribut tentang pilihan kalian, perlu disadari ya, ini ngabis-ngabisin waktu, teman-teman. Yang calonnya udah jadi, yang ributnya terus-terusan aja ya, saling hujat, saling menjatuhkan. Aduh, bicara tentang pasangan calon atau partai politik sampai kapan tidak akan pernah ada ujungnya, teman-teman. Karena yang menurut kita baik untuk calon pilihan kita itu tidak akan pernah dianggap baik oleh calon pasangan yang lain, teman-teman. Dan sebaliknya, semua akan kontradiktif. Cukup kalian unggulkan semua visi misi pasangan kalian dan jangan menjatuhkan pasangan lain. Yang ketiga yaitu di bidang keagamaan. Walaupun memang setiap agama, khususnya agama saya, agama Islam, dianjurkan untuk syiar kebaikan sebanyak mungkin, pada prakteknya kita perlu melihat waktu, tempat, dan juga audiens. Dan tentu ada cara-cara tertentu untuk menyampaikan sebuah kebaikan, sebuah ayat, dan juga hal-hal lainnya yang sifatnya ritual tentang keagamaan. Karena khususnya di Indonesia ya, banyak sekali agama. Bukan hanya agama Islam, tapi sekitar ada 6 atau 7 bahkan mungkin lebih agama yang yang ada di negara kita saat ini. Jangan sampai apa-apa yang kita katakan, walaupun memang benar, kita akan dianggap bodoh oleh mereka yang tidak sepaham dan juga tidak satu aliran dengan kita. Nah, sekarang kan banyak ya para pengede-pengede agama yang dihujat oleh orang-orang yang berbeda pemahaman. Jangankan beda agama, beda mazhab pun itu akan sangat membuat perdebatan ya. Karena kita sama-sama punya keyakinan tersendiri. Makanya kalau misalkan kalian mau syiar tentang keyakinan kalian, harus melihat audiens, harus melihat waktu, tempat, dan juga orang yang diajak bicara. Jangan sampai disalahkan.
Kalau misalkan kita salah tempat ya, jangankan orang yang beda agama, jangankan orang yang beda mazhab, mungkin orang yang satu paham dengan kita pun akan menyalahkan kita, karena itu bukan forum yang tepat. Dan kita pun sudah disediakan ya tempat-tempat khusus, ritual-ritual kita sudah ada tempatnya masing-masing. Kita jangan jadi Tuhan untuk orang lain. Maksudnya apa? Kebenaran itu sifatnya relatif, teman-teman. Apapun yang menurut kita benar, itu belum tentu orang lain juga sependapat dengan apa yang kita katakan. Yang menurut orang lain benar, kadang kita pun tidak membenarkan apa yang mereka katakan. Ingat sekali lagi, benar, salah, baik, buruk itu sifatnya relatif, tergantung dari agama mana mereka melihat, dari sudut pandang mana mereka melihat. Yang keempat, yaitu di bidang keuangan. Bidang inilah yang kita tunggu-tunggu. Bidang inilah yang menjadi poin penting dari 4 bidang yang gak boleh kita bicarakan di tempat umum. Tapi teman-teman semua, bidang ini saya tidak akan bahas di video ini, karena di video selanjutnya kita akan coba bedah buku dari Robert Kiyosaki tentang Rich Dad Poor Dad. Di sana kita akan bahas lebih detail tentang bidang keuangan dan juga kecerdasan tentang finansial. Buku nomor 1 terlaris sepanjang masa. Kita akan bedah beberapa rahasia-rahasia orang-orang yang kaya, mereka yang sudah berhasil, dan mereka tentunya sudah mengenal buku ini dan membacanya. Karena pembahasan poin keempat ini tentang keuangan perlu pemaparan lebih detail, pemaparan dan pemahaman lebih jelas lagi. Jangan sampai salah paham teman-teman semua. Terima kasih dari saya, Samsul Hidayat. Sampai ketemu di bedah buku Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Kita tidur. Belum matiin. Karena benar menurut kita, apa yang menurut kita benar belum tentu dianggap benar. Saja kita cek 4 apa saja calon pasangan yang lain.